Baik, layar sudah tampil? Sudah, Pak. Tes. Should be better. Terima kasih. Baik, jadi saya ulangi lagi ya. Karena hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai benda tegar. Tadi saya sudah sempat definisikan apa itu benda tegar adalah sistem partikel atau juga suatu sistem yang continuous ya. Partikel di sini artinya bisa discrete maupun continuous. Di mana yang membedakan benda tegar dengan sistem mekanika lain adalah bahwa jarak antar partikelnya ini fixed, jadi konstan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Anda bisa membayangkan saya punya sistem yang terconstrain ya. Saya punya dua contoh sistem terconstrain. Misalnya sistem yang pertama adalah particles in a box atau sistem partikel atau molekul ya, secara fisik molekul dalam chamber, dalam box. Saya punya ribuan atau jutaan molekul ya, bisa saya tinjau sebagai partikel ya, dalam kotak. Dan tentunya mereka bisa punya kecepatan, ya, posisi dan kecepatan masing-masing gitu ya. Dan kita tidak berharap mereka punya arah yang homogen ya. Jadi secara umum mereka acak atau random. Dan lain sebagainya. Ini contoh di mana saya punya sistem partikel dengan constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah kotak ini. Constraint-nya kotak ini artinya apa? Kalau misalnya saya katakan ini, ya kotak ini punya panjang X ya, punya panjang X, punya lebar Y ke sana gitu ya, Y arah ke sana, dan punya tinggi Z, ya. Maka constraint-nya diberikan bahwa partikel-partikel ini terconstrain untuk hanya berada di gitu ya, atau dengan kata lain posisi partikel ya, posisi dari setiap partikel itu hanya terdefinisi di katakanlah X dari 0 sampai X max misalnya ya, Y dari 0 sampai Y max, dan Z dari 0 sampai Z max. Nah ini saya namakan I, dan I. I di sini adalah label partikel yang keberapa. Ya. Jadi ya, kalau ada N buah partikel, maka XI, YI, ZI adalah koordinat dari partikel tersebut ya. Nah ini constraint, artinya di luar X max, di luar Y max, di luar Z max, partikel tidak terdefinisi. Nah, ini constraint dari suatu sistem partikel. Dalam sistem ini, ya ngomong-ngomong ini constraint ini dinamakan constraint yang non holonomik ya. Constraint yang non holonomik. Constraint itu artinya kendala ya. Non holonomik. Dalam constraint seperti ini, jarak antar partikel itu tidak terconstraint. Constraint-nya hanya pada boundary, misalnya ya. Jarak antar partikel bebas. Jadi, misalnya dua partikel itu jaraknya bisa berubah-ubah. Kadang sejauh jarak sumbu X sejauh X, gitu. Kadang juga pada waktu yang lain, mereka saling bertabrakan, sehingga jaraknya praktis 0. Gitu. Jadi, jaraknya berubah-ubah. Nah, ini satu constraint. Satu contoh di mana saya punya sistem partikel yang terconstraint. Contoh lain, misalnya saya punya sistem molekul, ya molekul juga, gitu ya. Tapi sekarang, misalnya molekul seperti pada dumbbell, gitu ya, berbentuk dumbbell. Gitu ya. Apa, molekul diatomik lah ya.
ini gitu kan. Ya for the sake of simplicity katakanlah ini oksigen atau O2 gitu ya. Ini sistem O2. Ya, ini atom-atom oksigennya misalnya gitu ya. Yang membedakan dengan sistem dengan constant di atas adalah bahwa sekarang jarak antar partikel konstan ya. Jadi L-nya ini konstan. L-nya konstan. Ya, atau kalau kita mau meninjau dari sudut pandang koordinat X, Y, Z ya. Atau di sini kan ini kan hanya satu dimensi gitu ya. Misalnya ini X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan L kuadrat ya. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi pada sistem ini jaraknya konstan. Nah, sistem ini contoh yang kedua ini adalah contoh dari rigid body atau benda tegar. Tentunya benda tegar ini yang saya ambil contoh di sistem kedua ini benda tegar yang diskrit. Ya. Kita bisa meninjau benda tegar yang continuous, tentunya. Misalnya apa? Ya, misalnya saya punya bola pejal, ya, bola pejal, ya, bola pejal, nah, seperti itu, bola pejal, ya, dengan jari-jari tertentu, jari-jarinya adalah R, ya. Nah, maka bola pejal ini kita bisa meninjau secara klasik. Di sini saya meninjau secara klasik ya. Jadi secara klasik bola pejal ini bisa ditinjau sebagai kumpulan dari partikel-partikel terkecil bola, ya, di mana jarak antar partikelnya tetap, ya kan? Atau bola berongga juga bisa seperti itu ya. Di mana pada bola berongga dalamnya bola ini kosong ya, hollow, maka bola berongga didefinisikan sebagai kumpulan partikel yang berjarak R dari titik pusat. Ini contoh benda tegar yang continuous. Oke. Nah, ini membedakan dengan sistem yang non benda tegar. Nah, tentunya di sini saya berbicara dalam konteks mekanika yang non relativistik ya. Non relativistik artinya saya menganggap jarak antar partikel ini selalu konstan, ya, tidak peduli berapapun kecepatannya. Ya, tentunya ya bahkan untuk yang kasus non relativistik pun kita bisa mengalami yang namanya deformasi ya. Jadi deformasi itu misalnya Anda punya bola sepak lalu bolanya penyok, itu kan mengalami deformasi. Ya. Saya asumsikan deformasi di sini tidak terjadi. Ya, bisa kalau kita mau masukkan efek deformasi, tapi treatmentnya bukan lagi benda tegar ya. Benda tegar ini berarti strictly speaking tidak mengalami deformasi, tidak mengalami perubahan jarak antar partikel. Dan tadi saya menyinggung masalah relativistik ya. Dalam hal relativistik kita mengenal yang namanya penyusutan Lorentz ya, atau dilatasi waktu ya. Jadi pada kasus suatu objek ketika dia bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka akan mengalami kontraksi Lorentz, panjangnya berubah. Kita tidak memperhitungkan hal-hal tersebut di sini ya. Jadi bahasan kita strictly classical, strictly non-relativistic. Ini batasan yang saya berikan untuk membuat pembahasan lebih fokus ya. Oke, setelah saya beri batasan pada definisi benda tegar, kita bisa mulai meninjaunya ya. Tentunya saya tidak mengasumsikan benda tegar itu selalu dalam bentuk yang teratur seperti bola pejal, silinder pejal, ya, balok pejal gitu ya. Secara umum benda tegar itu bisa berbentuk punya bentuk geometri yang ya arbitrary ya. Bisa bentuknya teratur seperti itu, bisa juga bentuk geometri yang tidak teratur ya. Jadi saya tidak
tidak mengharuskan bentuknya teratur seperti itu. Ya. Dan for the sake of generality, saya akan meninjau kasus di mana secara umum bentuknya bisa bebas atau arbitrary. Jadi di sini saya akan meninjau ini benda tegarnya ya. Secara umum geometrinya bebas ya. Nah, benda tegar ini tersusun atas partikel-partikel. Ya, tersusun atas partikel-partikel. Saya mungkin perlu memberi nama dulu. Ini adalah kerangka yang saya ambil sebagai kerangka inersial. Ya, ini titik O. Ya, ini X, Y, Z-nya ya. Lalu saya bisa mengambil satu vektor posisi dari titik O ini ke satu titik sembarang. Ya. Titik sembarang ini bisa saya ambil menjadi titik di mana saya punya kerangka acuan yang non inersial, gitu ya. Gitu ya, ini kerangka acuan non inersial saya. Saya namakan vektor posisi ini vektor D, D besar. Ini saya namakan O aksen, oke. Dan dari O aksen ini saya bisa mengukur atau mendefinisikan vektor posisi terhadap partikel-partikel penyusun benda tegar ini. Sorry, suara saya terdengar ya? Mohon konfirmasi aja, semoga terdengar. Iya, Pak. Oke, good. Terima kasih. Jadi tadi saya katakan bahwa saya bisa menarik vektor posisi sembarang ya, misalnya ke sini. Ini gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini saya namakan adalah ya misalnya ini R1, R1 aksen, ini posisi M1 di sini ya. Ini M2 ya. M2, ini M1. Ini berarti R2 aksen. Sorry saya gambar terlalu kecil mungkin. Ini R3 aksen, ini adalah posisi M3. Ini M4 ya. R4 aksen dan seterusnya ya. Bisa dipahami ya. Kenapa saya katakan titik O aksen adalah titik atau kerangka acuan non inersial? Karena secara umum benda tegar ini bisa mengalami percepatan, bisa dipercepat relatif terhadap kerangka diam, atau bisa dirotasikan relatif terhadap kerangka diam ya. Jadi ini saya akan perpanjang sumbu vektor posisi D ini, di mana ini bisa jadi sumbu rotasi, misalnya ya. Sumbu rotasinya, misalnya seperti itu. Sorry, biar tidak membingungkan, saya akan mengganti posisi ini di sebelah sini, ini R-nya konstan. Oke. Ini setupnya seperti ini sebelum saya bahas. Jadi tinjau oke, ini sistem partikel ini saya namakan sistem S gitu ya. Tinjau sistem partikel S ya. S yang tersusun oleh N partikel.
Jadi N ini bisa saya ambil mendekati tak berhingga kalau sistemnya continuous ya. D adalah vektor posisi saya akan namakan center of mass. Jadi saya bisa mengambil center of mass dari kumpulan partikel ini. Nah, inilah titik O aksen ya. Terhadap kerangka diam ya, atau kerangka yang inersial. Dan untuk mengeneralisir, saya bisa asumsikan bahwa sistem S ini berotasi ya, dengan kecepatan sudut, kecepatan rotasinya omega. Ya. Di sini saya asumsikan bahwa rotasinya ini, sumbu rotasinya ini melewati titik pusat massa. Ya. Dengan omega gitu ya, kecepatan sudut omega. Nah, kita sudah belajar di pembahasan bab lalu mengenai gerak di kerangka acuan inersial ya, bahwa kecepatan masing-masing partikel ya, sebagai contoh gini. Saya mengambil ini adalah R4 aksen, ini posisi dari partikel M4 relatif terhadap pusat massanya ya. Tapi saya bisa mengambil, saya definisikan misalnya ini ya. Ini adalah R4. Ya. Ini R4. Posisi dari partikel 4 relatif terhadap kerangka yang diam. Ya. Oke. Nah, dari pembahasan lalu ya kita sudah bisa menerapkan. Oke, kalau boleh saya refer back sebentar ya. Kembali ke pembahasan lalu dalam arti mana ya pembahasannya? Ini kah? Lewat. Oke, saya akan menggunakan notasi yang sama di sini ya. V itu berarti kecepatan dari si objek atau si massa ditinjau dari kerangka lab. Ya. V aksen adalah kecepatan gerak si objek ditinjau dari kerangka yang non inersial, dalam hal ini kerangka pusat massa dalam kasus kita tadi ya. V besar adalah kecepatan kerangka pusat massa relatif terhadap kerangka inersial atau kerangka lab ya. Jadi ingat-ingat lagi ininya apa notasinya ya. Dan berarti kondisi ini terpenuhi ya. Kondisi ini terpenuhi. Oke, saya akan gunakan notasi dan persamaan ini di kasus kita ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, saya bisa menuliskan seperti ini, maka kondisi tersebut terpenuhi. VI maksud saya, adalah V besar ditambah VI aksen, ya, ditambah omega cross RI aksen, ya. Masih sama ya, seperti tadi ya. Cuman sekarang saya tambahkan I, karena saya punya lebih dari satu sistem, lebih dari satu partikel ya. Jadi I ini merujuk ke partikel yang ke I. Nah, yang membedakan dengan sistem dengan topik kemarin atau dengan membicarakan
tentang benda tegar, maka ada constraint yang kita terapkan di sini. Constraint-nya apa? By definition, benda tegar dengan definisi yang tadi kita berikan di atas, maka jarak atau vektor posisinya relatif terhadap pusat massanya itu harus konstan, ya, tidak berubah-ubah. Karena jaraknya tidak berubah-ubah, maka kecepatannya relatif terhadap pusat massanya 0, ya. Jadi di sini benda tegar, ya, benda tegar punya constraint RI aksennya konstan. Konsekuensinya PI aksennya 0. Ya. Karena 0, maka saya bisa buang suku ini, ya. Jadi untuk kasus benda tegar, persamaan kita tersederhanakan menjadi ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini apa? VI ini adalah kecepatan partikel ke I relatif terhadap titik O, ya. Oh, saya perlu berikan konteks di sini untuk V besar itu berarti adalah D besar dot, ya. Jadi di sini V besar itu adalah D dot. Ya. Kecepatan gerak sistem S relatif terhadap O. Harusnya clear, ya, nggak ada masalah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, saya ingin meninjau sekarang energi kinetik. Ya. Energi kinetik partikel ke I atau massa ke I. Artinya energi kinetik dari si partikel M4, ya, M3, 1, M2, dan seterusnya, ya. Ada N partikel, ya. Jadi sini I ini 1, 2 sampai N. Oke, energi kinetiknya saya mau melihat dari sudut pandang kerangka inersial, ya. Jadi di sini TI berarti energi kinetik partikel ke I, ya, adalah setengah MI PI kuadrat. Nah, di sini ada indeks yang berulang, tapi ini tidak dimaksudkan bahwa ini ada sumasi, ya. Ini cuma menjelaskan bahwa T1 itu berarti adalah energi kinetik dari M1. Berarti isinya setengah M1 dikali V1 kuadrat. Itu saja, ya. Karena indeks ini bukan vektor, bukan indeks vektor, tapi indeks jumlah indeks partikel yang ke berapa. Nah, kalau saya masukkan, berarti dinyatakan dalam kerangka pusat massanya, inilah setengah MI dikali V vektor, ya, plus omega cross R I aksen. Nah, ini dikuadratkan, ya. Kuadrat bagi vektor itu kan berarti kan didotkan dengan vektor yang sama. Ya. Oke, nah ini kalau bisa kita ulas, ya. Ini berarti adalah P dot P gitu, ya, plus 2 P dot omega cross R I aksen, ya, paham, ya, plus omega cross R I aksen dot dengan sesamanya atau kuadrat gitu, ya. Atau saya tulis dot dengan sesamanya deh biar konsisten dengan V besar. Dot omega cross R I aksen. Itu maksudnya, ya. Oke.
Nah, ini untuk energi kinetik dari satu partikel, ya. Kalau energi kinetik total, berarti energi kinetik total dari sistem S ini, ya berarti saya sumasikan ya semuanya ya. Jadi T total itu sumasi dari energi kinetik masing-masing sampai N. Ya. Dan ini berarti adalah saya keluarkan setengahnya, saya masukkan sumasinya 1 sampai N, MI, dari ini semua ya. Ini V kuadrat. Jadi karena ini sudah di dot produkan yang samanya, maka hasilnya skalar ya. Dan memang energi kan skalar. Ditambah 2 V dot omega cross R I aksen ya, plus omega cross R I aksen kuadrat. Nah, ini coba kita uraikan. Di sini aja ya. Ini adalah apa? Nah, ini saya pisahkan satu persatu ya. Nah, suku pertama adalah sumasi terhadap MI kalikan V kuadrat ya. Suku kedua adalah sumasi dari, oh ini ada 2 dikali setengah, maka setengahnya cancel. Di sini ada V-nya ini bisa saya keluarkan dari, sebenarnya yang lihat sumasinya hanya bekerja terhadap I, maka yang punya I adalah RI aksen saja ya. Maka saya bisa keluarkan V dan omega dari sumasi. Jadi dengan kata lain di sini saya bisa menuliskan seperti ini maksudnya ya. V dot omega vektor cross sumasi I MI RI aksen, maksud saya seperti itu ya. Ini untuk suku kedua. Suku ketiga berarti ya sama, tapi untuk memudahkan biar saya tulis, karena ini ada kuadrat ya, jadi saya harus uraikan dulu kuadratnya. Jadi untuk menyederhanakan saya tulis MI-nya di luar dulu ya. Omega cross RI aksen kuadrat. Oke, ini 3 sukunya ya. Nah, ada yang ingat MI RI aksen ini apa? Atau sumasi dari MI RI aksen ini apa? Kalau Anda masih ingat ya, saya taruh sini aja deh. Definisi dari RCM, ya, posisi pusat massa, itu adalah sumasi dari MI RI ya per sumasi MI ya. Nah, kalau pusat massanya ini berhimpit dengan titik O aksen, ya makanya jadi D, ini jadi RI aksen, ya kan? Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi sebentar. Jadi di sini saya bisa menyederhanakan ini. Oke, sebelum saya sederhanakan, suku pertama juga bisa saya simplifikasi. I hanya bekerja pada M, dan ini kita tahu adalah massa total ya. Jadi sekarang saya punya setengah M besar V kuadrat ditambah maka ini bisa dituliskan sebagai M dikali D ya. Jadi di sini saya punya V dot omega cross MD ya. Nah, suku terakhir saya biarkan dulu seperti itu ya.
Oke, inilah energi kinetik total. T total tengah MP. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya meninjau kasus di mana benda tegarnya ini, atau di kasus di mana kerangka inersialnya ini ada di luar benda tegar ya. Artinya observernya di luar benda tegar. Saya bisa menyederhanakan problem kalau sekarang saya ambil posisinya berimpit. Ya, berimpit dengan titik O, itu berimpit dengan O aksen, atau titik O ini berimpit dengan titik pusat massa. Ya. Jadi saya meninjaunya, pengamatnya berada di dalam benda tegar, gitu ya. Atau saya tidak tertarik untuk melihat dinamika benda tegar relatif terhadap titik di luarnya. Saya hanya tertarik melihat bagaimana dinamika benda tegar relatif terhadap posisinya dia sendiri. Ya. Jadi di sini jika O berimpit ya dengan titik pusat massa atau dengan O aksen ya, maka Anda lihat suku kedua ini akan 0. Ya kenapa? Karena D-nya 0 ya. Maka D akan sama dengan 0. Jadi kalau itu D sama 0, maka energi kinetik totalnya itu hanya diberikan oleh ini saja ya, ditambah ini. Nah, ada yang bisa memberitahu saya apa suku pertama ini? Artinya apa ini? Ini adalah energi kinetik translasi dari sistem S itu. Jadi sistem S bergerak dengan kecepatan V, ya ini energi kinetiknya. Ya. Ini adalah T translasi. Ya. Sedangkan ini Anda lihat, ini ada massa dikalikan omega cross R itu apa? Atau gini deh, ini dimensinya apa? Paham nggak pertanyaan? Ini M dikali omega dikali R, M dikali omega kuadrat dikali R kuadrat itu apa sih? Ini kinetik rotasi. Ini masih pada di sini atau tidak ya? Saya tidak tahu. Halo, halo, suara saya terdengar? Oke, terdengar, tapi tidak bisa menjawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya gantian deh. Ada yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada? Jadi di sini saya mendefinisikan bahwa energi kinetik total ini bisa dituliskan sebagai jumlah energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ya. Nah, saya perlu mengelaborasi lebih jauh ya, energi kinetik rotasi itu seperti apa. Di sini akan saya meninjau operasi dot product dari omega cross RI aksen dengan dirinya sendiri. Ya. Ada yang tahu nggak kalau saya punya
A cross B, vektor A cross vektor B dikuadratkan, ini hasilnya apa? Ini Fishman 1. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang pernah ngambil Fishman 1? Halo, halo, halo. Saya bertanya kepada kalian, ini hasilnya apa? A cross B dot A cross B. Ya, A cross B kuadrat itu pasti A cross B dot A cross B. Itu cuman nama lainnya aja, tapi hasilnya apa? Atau disederhanakan jadi apa? Fishman 1 ini. Kalian tidak lulus Fishman 1 semuanya, atau lulus tapi melupakan. Itu jadinya besar A kuadrat dikali besar B kuadrat dikali sin kuadrat dari sudut A dan B. Tapi sinnya, sudutnya nggak ada, nggak tahu berapa. Ya, lebih tepatnya seperti ini ya. A kuadrat, B kuadrat, dikurang A dot B kuadrat. Ya, kalau A cross B memang besar A kali besar B dikali sin-nya. Tapi kalau Anda uraikan dengan menggunakan analisis vektor yang sudah Anda pelajari di Fishman 1, Anda kan dapatkan seperti ini. Tolong cek lagi Fishman 1 Anda. Nah, ini berarti bisa berlaku untuk kasus kita, omega cross RI aksen kuadrat, itu berarti adalah omega kuadrat. Kalau saya tulis tanpa topi, artinya dia besar skalarnya ya. RI aksen kuadrat, sorry, dikurang omega dot RI kuadrat. Maka T rotasinya itu adalah setengah sumasi I MI omega kuadrat R I aksen kuadrat min setengah MI omega dot RI aksen kuadrat. Nah, saya perlu mengelaborasi lebih jauh lagi, ya. Omega tadi kan vektor ya. Omega adalah vektor ya. Omega itu kan berarti bisa diuraikan sebagai omega secara umum ya. 1 arah E1 gitu kan. Ditambah omega 2E2 ditambah omega 3E3. Maka dia adalah vektor. Omega I, E. Demikian juga R, ya kan? R, oke, saya mungkin tidak menggunakan notasi I biar nggak rancu, karena di sini I di sini sudah saya gunakan, jadi gini ya, I tadi saya gunakan untuk melabel partikel, jumlah partikel ya. Saya akan gunakan notasinya alfa deh. Sedangkan alfa di sini adalah koordinat ya. E1, E2, E3 ini bukan partikel, tapi koordinat ya. Jadi saya gunakan alfa deh, biar nggak rancu. Sama, RI aksen itu juga bisa diuraikan sebagai RI1 E1 ya ditambah
RI aksen 2, E2 ditambah RI aksen 3, E3. Maksudnya apa? Sorry, ini aksennya ini ya. Maksudnya adalah RI1 itu adalah posisi, atau mungkin jangan pakai RI kali ya, pakai X aja deh biar gampang. Jadi gini, maksudnya adalah ini X XI YI aksen gitu ya, ZI, paham ya? Ya ini juga bisa ditulis dalam, kalau saya pakai notasi X1, X2, X3, makanya jadi XI1 sama seperti tadi sih. Tapi saya gunakan X bukan R ya. Plus XI3. Ya maksudnya paham ya, bahwa XI1 itu adalah komponen X untuk partikel ke I. XI2 maksudnya komponen ke Y dari partikel ke I. XI3 komponen ke Z dari partikel ke I, gitu ya. Jadi jangan rancu. Ini atau yang bawah sama aja, ini saya namakan XI alpha, Y alpha. Oke. Jadi ada dua indeks di sini ya. Yang pertama indeks partikel, yang kedua indeks koordinat. Jadi jangan rancu. Nah, kalau saya tadi mengambil O berimpit dengan CM, maka sekarang R aksen akan sama dengan R kan? Karena CM-nya sekarang berimpit di O. Ya, jadi R aksen ini sama dengan R, ya, sama saja ya. Nah, maka kalau saya mau mencari omega dot R, RI aksen, jadi RI saja ya, kuadrat. Ini maka saya bisa menulisnya seperti ini ya. Ini kan dot product kan, dot product, maka saya punya alpha, omega alpha, X I alpha, gitu ya. Dikuadratkan itu artinya saya kalikan dengan besar yang sama. Nah, untuk tidak bingung, saya ganti notasi koordinatnya jadi beta. Tadi kan alpha, sekarang beta. Omega beta, XI beta. Paham ya? Ini cuman biar nggak rancu aja. Karena saya punya dua sumasi. Masing-masing terhadap koordinat X, Y, Z ya. Paham ya? Nah, ini kalau saya tuliskan bisa secara, ini sumasi terhadap alfa, sumasi terhadap beta, ya. Maka ini adalah omega alfa, omega beta, X I alfa, X I beta, gitu kan? Oke. Untuk apa ini semua? Oh, di sisi lain, kalau saya mau mencari omega kuadrat, itu kan sama dengan omega kuadrat itu kan tiada lain daripada omega vektor dot omega vektor ya. Dan itu berarti adalah omega alfa dikali omega alfa. Nah, sama, RI kuadrat itu juga RI vektor dot RI vektor. Dan ini adalah, kalau tadi R saya gunakan X, makanya jadi XI alfa, XI alfa.
Oke, saya punya semua, saya masukkan ke dalam sini ya. Ini suku pertama, ini suku kedua. Suku pertama didapatnya dari yang sini. Ya. Maka sekarang T rotasi gitu ya. T rotasi itu ada omega kuadrat, ada R I aksen kuadrat. Berarti ada dua sumasi ya, masing-masing terhadap alfa. Dan ini saya ganti beta biar nggak rancu. Paham ya? Oke, saya pelan-pelan deh kalau gitu. Ini setengah dikali apa tadi sumasinya? Sumasi I, gitu ya. MI. Nah, omega kuadrat saya ganti dengan sumasi terhadap alfa, omega alfa, gitu ya. Nah, RI kuadrat saya ganti dengan masih terhadap beta ya. XI beta, XI beta. Oke, ini suku pertama. Suku kedua, ini. Tengah MI omega. Oke, suku kedua saya tulis di bawah aja karena cukup panjang. Kurang setengah, ini sumasi I, MI. Nah, ini adalah saya tulis seperti dulu ya. Ini alfa, omega, alfa, atau langsung aja saya tulis. Ini omega alfa, omega beta, XI alfa, XI beta. Oke, inilah T rotasinya. Sorry, saya minta waktu mungkin 5 menit lagi tambahan. Lewat tadi 11.40 maksud saya. Saya bisa sederhanakan ekspresi ini, ya. Caranya gimana? Oke, ini saya uraikan dulu sebelum saya sederhanakan. Maka suku pertama itu saya bisa keluarkan sumasi alfa dan betanya ya. Sumasi alfa, sumasi beta. Kenapa? Karena saya mau sumasikan terhadap I di dalam sini. Jadi di sini saya sumasikan MI XI sorry, IMI X I beta X I beta gitu ya. Beta kuadrat. Ini ya. Ada yang salah nggak? Kuadrat. Oh, XI alfa, sorry. XI alfa saya gunakan di sini ya. Oh, ada yang bingung saya. Ya enggak, XI beta betul ya. Oke. Sedangkan suku kedua, ini bisa saya tulis setengah, sama saya keluarkan alfa dan betanya, sumasi alfa dan sumasi betanya. Maka yang tinggal di dalam, ini ada omega alfa, omega. Oh, wait, ya salah di sini. Ini adalah omega alfa di sini ya. Gitu ya. Ini omega alfa, oke. Ini omega alfa, omega beta, ya. Di dalamnya saya sumasikan terhadap I. MI, XI alfa, XI beta. Oke, sip. Nah, saya mau mengeluarkan omega alfa dan omega beta di sini. Bisa nggak? Maksudnya gini, bisa nggak saya tulis dalam bentuk seperti ini? Saya ekstrak keluarkan
Sumasi terhadap alfa dan beta, dan omega alfa, omega beta. Bolehkah? Boleh. Tapi dengan syarat ya, di sini syaratnya apa? Oke, kedua suku ini mengandung sumasi IMI. Di sini ada X, sumasi I, MI, gitu ya. Nah, karena di suku pertama ini omega alfa kan, omega alfa kuadrat ya. Maka agar saya keluarkan omega alfa, omega beta, itu berarti saya harus kalikan ini dengan delta alfa beta. Agar suku pertama ini kembali ke sini, paham ya? I gamma. Maka ini menjadi XI beta kuadrat, ya. Ini dikurung aja ya. Dikurang, ini sudah saya keluarkan. Ini saya keluarkan XI alfa, XI beta. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, sorry, saya ada sedikit kesalahan di sini. Mungkin saya ganti dulu dari sini. Saya dulu. Sekarang di mana? Mungkin biar nggak rancu, saya akan nyatakan gimana enaknya ya? IJ, di sini I dan J. Oke, biar nggak rancu gini deh. Saya ganti sumasi di sini jadi sumasi. Ini kan boleh saya ganti macam-macam ya. Ini jangan beta deh, biar nggak rancu. Saya mau ganti nanti ke beta, jadi ini jangan dipakai beta ya. Ini gamma deh. Ya, gamma. Ini sama aja, cuman mengganti label sumasinya aja ya. Tapi tidak ada yang berubah di sini. Oke, yang saya mau lakukan itu adalah, maka kalau saya keluarkan ini jadi beta, ini jadi gamma. Atau sebelum saya keluarkan, saya taruh sini dulu deh ya. Ini berarti tetap omega alfa. Nah, tadi saya taruh sumasi di sini. Sumasi terhadap gamma. Gamma itu ininya ya. Yang beta ini. Oke. Nah, apa yang mau saya lakukan? Saya mau extract out dua sumasi. Tapi di sini yang sumasi yang sama cuma terhadap alfa aja. Maka saya akan ganti ini. Ya. Omega alfa yang kedua ini bisa saya tuliskan sebagai, jadi omega alfa itu bisa saya ganti dalam notasi yang lain. Caranya saya kalikan dengan Kronecker delta Kronecker ya. Jadi ini bisa saya tulis sebagai sumasi terhadap beta, omega beta, delta, alfa beta. Oke, ini yang tadi saya mau tuju ya. Anda bisa cek
Ini sama, ya. Ini cuma cara lain menuliskan omega alfa. Oke, jadi sekarang saya koreksi yang tadi, saya tambahkan. Jadi sekarang saya bisa mengeluarkan sumasi alfa dan sumasi beta ya. Jadi di sini T rotasi dapat saya tulis sebagai setengah sumasi alfa, sumasi beta, saya gabung aja ya, biar nggak terlalu rumit ya. Ini omega alfa omega beta maksud saya, dikali sumasi terhadap MI, ya MI-nya juga di dua suku sama-sama punya sumasi terhadap MI, saya keluarkan. Maka yang tinggal di dalam, berarti di sini adalah delta, di suku pertama maksud saya, delta alfa beta dikali sumasi terhadap gamma. Ya. Sedangkan di suku kedua, itu hanyalah XI alfa, XI beta. Oke, secara tensor, ini sudah konsisten ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bingung nggak dengan cara saya menurunkannya? Nah, kenapa saya harus susah-susah melakukan ini? Agar Anda lihat di sini, saya bisa tuliskan, ya, saya bisa tuliskan T rotasi itu sebagai setengah alfa, beta. Saya akan namakan ini semua adalah I alfa beta dikali omega alfa, omega beta. Ini lebih familiar ya, tampaknya ya. Karena kalau Anda ingat, di fisika dasar Anda belajar bahwa T rotasi itu setengah I omega kuadrat, ya kan? It looks familiar, ya. Ada setengahnya, ada yang semacam I-nya, ada omeganya dikali 2, jadi omega kuadrat. Ya. Yang membedakan dengan pembahasan di fisika dasar adalah, di fisika dasar, Anda diajari kalau momen inersia itu adalah skalar. Ya, ini adalah momen inersia ngomong-ngomong ya. Ini momen inersia. Semacam massa untuk gerak rotasi ya. Momen inersia akan menjadi skalar pada kasus tertentu, tapi dia tidak selalu skalar. Jadi lebih tepatnya lagi, Anda lihat, T rotasi adalah energi adalah skalar ya. Anda punya dua vektor di sini, omega A dan omega B, omega alfa dan omega beta. Bagaimana mengalihkan dua vektor dengan sesuatu sehingga dapatnya skalar? Maka I alfa beta ini kalau dia skalar, T rotasi nggak akan skalar, paham ya? Agar dapat skalar, maka I alfa beta ini bukan skalar. Karena omega alfa dan omega beta itu adalah vektor. I alfa beta haruslah berupa tensor. Jadi, sekarang saya akan perkenalkan bahwa I alfa beta dengan isinya sebagai berikut ya, sumasi MI dikali delta alfa beta, sumasi terhadap gamma, XI gamma kuadrat ya, min XI alfa, XI beta. Ini adalah besaran yang akan saya namakan tensor inersia. Jadi untuk selanjutnya, kita memahami bahwa inersia, momen inersia adalah bentuk khusus dari apa yang kita namakan sebagai tensor inersia. Dia adalah tensor. Dia punya dua indeks, dia bertransformasi sebagai tensor. Ya. Maka di sini Anda lihat, tensor inersia dikontraksi atau didot produkkan dengan dua buah vektor, hasil adalah skalar. Cocok. Kalau ini adalah skalar, dikalikan dua buah vektor, nggak mungkin hasilnya adalah skalar. Ya, paham ya? Jadi, momen inersia yang Anda pelajari di fisika dasar itu bentuk khusus dari apa yang kita namakan sebagai tensor inersia. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya tutup. Maksudnya sudah saya tutup, silakan ada yang mau bertanya. Berarti ganti indeks gamma itu buat apa, Pak?